Selamat pagi teman-teman dari Jalan Sudirman di Jakarta Pusat. Waktu menunjukkan pukul 5 kurang 10 menit. Gua dalam perjalanan menuju ke Terminal Pondok Pinang di Jakarta Selatan. Dari sana gua akan melanjutkan trip gua seperti biasa ke Surabaya menggunakan bis yang berangkatnya itu paling pagi, yaitu 27 Trans Morning Class. Seperti apa tripnya? Yuk nonton terus videonya. Nah, kalau kalian pergi tengah malam atau pagi-pagi buta ke Terminal Pondok Pinang, kalian bisa manfaatin ini nih, Transjakarta Amari yang beroperasi 24 jam. Itu ada yang rutenya tuh dari Blok M ke Lebak Bulus. Kalau di luar jam pagi buta atau tengah malam, itu kalian bisa memanfaatkan MRT. MRT itu beroperasi dari jam 5 pagi sampai sekitar jam 12 malam. Tapi dari stasiun MRT Lebak Bulus itu jalannya masih lumayan ya teman-teman, sekitar 1 kiloan lah kalau dari stasiun MRT Lebak Bulus. Alternatif lainnya kalian juga bisa naik Transjakarta, nanti itu turunnya di halte Pondok Pinang. Gak jauh kalau dari halte Pondok Pinang tuh, mungkin jalan sekitar 200 meter lah kira-kira. Di sebelah kanan ini ada kantor perwakilannya Sinar Jaya. Dan yang terparkir ini kayaknya Sinar Jaya yang baru datang nih dari arah timur. Dan gak jauh dari kantor perwakilan Sinar Jaya, di sebelah kanan di ujung jalan ini ada terminal juga. Tapi ini adalah terminal Pasar Jumat. Tapi di sini tuh kebanyakan bis-bis non premium dan di sini tuh banyak calo. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, dari terminal Pasar Jumat kalian belok kanan itu mungkin sekitar 500 meter. Itu Terminal Pondok Pinang ada di sebelah kiri. Posisinya agak ketutup sebenarnya, nggak terlalu kelihatan dari jalan. Tapi kalau kalian berangkatnya tuh di jam-jam rame bus berangkat, itu kelihatan kok banyak bus yang parkir atau banyak bus yang ngantre untuk masuk ke dalam terminal. Patokan paling gampang tuh Indomaret. Kalau udah ketemu Indomaret, kalian melipir aja ke kiri. Gak lama kita udah sampai di Terminal Pondok Pinang. Sudah aja bang. Bisa bang. Yuk. Sekarang udah jam 5.16. Gue udah nyampe di Terminal Pondok Pinang. Kondisinya lumayan rame ya pagi ini, karena ya emang ini long weekend juga sih. Ini udah hari Sabtu. Hari Seninnya nanti tanggal merah, hari raya Nyepi. Di sini baru ada 3 unit bus, yang satu siap berangkat tuh Baku Raning Ayu. Di sebelah sana, di kiri kita ada STJ yang Rubia dan ada bus Raya yang lagi ngetem juga. Bukan ngetem ya, tapi lagi istirahat. Nah, Agenda 27 Trans ada di sana, di loket nomor 21. Tapi tadi nggak ada ya orangnya kayaknya. Dan agen sebelahnya tuh lagi lumayan rame juga. Jadi udah kita nunggu di sini aja, busnya datang. Nanti kalau busnya datang juga agennya datang sih, nyamperin busnya buat ngasih tiketnya ke penumpang gitu. Perlahan Terminal Pondok Pinang pun semakin ramai kedatangan calon penumpang yang akan berangkat ke tujuannya masing-masing. Bus kita tuh rencana nanti jadwal keberangkatannya itu 5.45 27 Trans yang morning class. Dan ini masih ada waktu sekitar 25 menitan. Jadinya kita santai dulu, mungkin sebentar lagi mau nyari minuman sih, karena lumayan haus ya. Mau nyari cemilan lah, karena jadwal makan itu masih sekitar 3 jam lagi dari sini. Jadi cari ganjilan perut lah kita ya. Habis beli minum, kita coba samperin agen lagi yuk. Mana tau udah ada orangnya. Kayaknya sih udah ada tuh mbaknya. Iya, atas nama Timu. Ya, masih Mbak, papan kiri. Kayak gini nih desain amplopnya 27 Trans. Cakep ya?
Jadi sampul depannya itu bagian belakang bisnya Jetbus 5, dan bagian sampul dalamnya itu moncongnya si Jetbus 5. Keren. Di sini ada syarat ketentuan, ada hotline-nya, dan informasi untuk pembelian lewat tiketing online. Itu tiketnya sendiri print-printan gini aja sih teman-teman, kayak struk gitu. Nanti buat makan itu nanti akan di scan nih QR code-nya. Gitu deh. Somehow tuh gue lumayan excited teman-teman di trip kali ini, karena ini pertama kalinya gue jalan ke Surabaya itu naik bis angkatan pagi. Soalnya selama ini kan seringan kan kita naiknya yang angkatan malam ya, selalu ngambil yang jam pulang kantor gitu. Tapi karena kali ini nggak kedapatan tiket yang Jumat malam, tersedianya yang Sabtu pagi ini. Itu pun pas gue pesen sekitar semingguan yang lalu, itu udah sisa satu seatnya di tengah-tengah, di 4B kalau nggak salah ya gue belinya, atau 4C ya, 4C kalau nggak salah. So lumayan excited karena nggak sabar, penasaran kayak gimana rasanya kalau naik bis angkatan pagi. Terakhir kali naik angkatan pagi itu ke Yogyakarta yang naik bis Unicorn Indoren. Waktu itu sih agak bosen ya di jalan ya, cuma nggak tahu nih nanti kalau naik 27 Trans dan ke Surabaya itu lebih seru apa gimana, kita lihat nanti tripnya. Ini masuk Garuda Mas dengan nickname Impala. Ini kemana ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Soalnya gue nggak terlalu hafal sejujur aja kalau bis-bisan yang nggak ke Jawa Timur. Terminal Pondok Pinang nih biasanya sweet spotnya teman-teman konten kreator nih kalau bikin video. Kalau siang atau sore ini rame nih di sini-sini nih teman-teman. Banyak banget teman-teman konten kreator yang ngevideoin bus. Dan di sini nggak ada larangan sih konten. Soalnya beberapa terminal tuh kadang ada larangan ya untuk konten. Kayak di Pulau Gebang itu biasanya agak strict. Kalau ngonten video itu dilarang sama petugasnya. Tapi kalau di sini itu bebas teman-teman. Akhirnya datang juga, tapi agak kesulitan untuk masuk karena udah lumayan padat nih Terminal Pondok Pinang. Dan ini adalah unitnya Freya yang akan gue tumpangi hari ini teman-teman. Mantap. Ini masalah yang sering ditemui di bus Jetbus 5 nih. Spionnya, lampu di spionnya itu mati, teman-teman. Padahal masih bus baru. Umurnya mungkin sekitar berapa ya? Udah sekitar 4 bulan ya, 4 bulan 5 bulanan ya padahal. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam bisnya. Jam 5.50 penumpang lengkap, kita langsung berangkat ke pemberhentian selanjutnya teman-teman, yaitu di Pasar Rebo. Nanti dari Pasar Rebo bus ini akan mampir ke Terminal Pulau Gebang dan kayaknya juga bakal mampir ke Bekasi dan Cikarang teman-teman. Ini agak sulit nih keluarnya. Kalau sampai udah ada 2-3 bus parkir di sebelah kanan sana, itu bus yang di sebelah kirinya ini bakalan susah banget sih keluar. Kalau di Terminal Pondok Pinang ini padat banget soalnya.
harus bergeser-geseran dulu sama bis yang lain. Seperti biasa untuk urusan bangku ini udah standar 27 trans banget, pakai jumbo seat dari Rimba Kencana. Tapi ini agak beda karena udah ada bantalan yang terpasang langsung di headrestnya. Di bangkunya kita mendapatkan double leg rest, jadi satu leg rest ada di paha dan satu leg rest ada di ujung kaki kita. Dan ini nyaman banget, malah untuk beberapa case gue lebih suka bangku yang kayak gini daripada bangku sleeper. Misalnya kalau udah capek selonjoran, kalian bisa turunin leg rest-nya dan kalian bisa ke mode duduk. Jadi ada variasi tuh kalian selama di perjalanan. Gak cuma rebahan terus menerus. Di sini ada pegangan yang bisa berfungsi juga untuk gantungan dan ada USB port untuk charging. Ada tempat battle cage juga dan ada kantongan yang kayak gini. Nah ini tuh posisi penumpang yang di window. USB port charging ini yang ada di depan itu nggak ada di bagian penumpang yang duduk di gang. Ada di mana? Ada di sini teman-teman, dekat armrest. Dilengkapi juga dengan colokan listrik. Nah yang duduk di window, colokan listriknya tuh ada di balik leg rest, ada di bagian bawah sana teman-teman. Kalau nggak cukup, USB port charging ini ada di dekat lover AC juga. Ada dua di atas sana. Nah ini sedikit tips untuk kalian yang naik bis dengan double leg rest. Kalian bisa tutup leg rest yang ada di paha dan taruh tas kalian di sana. Soalnya dengan leg rest yang di ujung itu aja itu udah cukup nyaman teman-teman. Dan space yang di bawah bisa kalian taruh tas kalian. Ngomong-ngomong ini kita udah sampai di Pasar Rebo. Waktu menunjukkan pukul 6:05. Nah teman-teman, ini sekarang gue lagi ada di smoking roomnya bus 27 Trans yang Jetbus 5 SAD dengan nickname Freya, dimana ini merupakan bus yang melayani keberangkatan angkatan pagi yang berangkat dari Terminal Polres itu jam 5 pagi, dari Pondok Pinang jam 5.45, dari Pasar Rebo itu jam 6, dan dari Terminal Pulau Gebang itu sekitar setengah 7. Jadi ini merupakan bus eksekutif premium dengan keberangkatan paling pagi teman-teman. Ini cocok banget jam keberangkatannya buat kalian yang misalkan ada acara di kota Surabaya atau kota Malang malam, misalnya ada kondangan teman atau apa, itu kalian bisa berangkat naik bis ini, karena biasa bis ini tuh nyampainya tuh sebelum jam-jam maghrib teman-teman. Nah untuk smoking roomnya ini terpisah teman-teman sama toilet. Toiletnya tuh ada di sebelah kiri sana, dan smoking roomnya itu ada di sebelah kanan. Dan ini agak beda nih sama bus single deck 27 Trans yang rilisan lama, di mana smoking room dan minibarnya itu menjadi satu dengan toilet. Dan ini kita lihat ya, ada pilihan minuman apa aja sekarang. Di sini ada kopi hitam, gajah, lalu ada susu jahe nih, jahe anget. Lalu ada kopi Neo Coffee, ada energen. Kayaknya gue mau bikin energen nih, lumayan buat ganjal perut nanti sampai jam makan pagi. Lalu di sini ada energen coklat, jadi vanilla. Di sini juga terdapat teh, kantong teh teman-teman, dan ini yang spesial nih, ada pop mie. Dan ini kalian bebas mau bikin berapa banyak pun, sampai Surabaya kalian mau bikin terus juga, ini tuh nggak masalah. Kalau habis kalian tinggal hubungi kru, nanti kru bakal merefill teman-teman.
Dan di sebelah sana sini juga terdapat dispenser air hangat sama dispenser air biasa. Dan kalau kalian rokok, di sebelah atas tuh ada exhaust teman-teman, kalian tinggal nyalain dari tombol yang di atas. Dan ada asbak di sini, jadi puntungnya tuh jangan dibuang sembarangan ya teman-teman. Dari Pasar Rebo, bus melanjutkan ke pemberhentian selanjutnya, yaitu di Terminal Pulau Gebang. Gak semua bus 27 Trans berhenti di sini, tapi untuk yang morning class itu masuk Pulau Gebang. Pukul 6 lewat 38 menit, bis pun tiba di Terminal Pulau Gebang sejenak untuk menjemput penumpang. Sebenarnya naik dari Pulau Gebang ini lumayan enak nih, gak terlalu kepagian kayak tadi gua ke Terminal Pondok Pinang kan harus sampai sana sekitar setengah 6 ya. Udah gitu Terminal Pulau Gebang ini juga terintegrasi sama banyak transportasi umum kayak Transjakarta. Paling enak sih Transjakarta, soalnya bisa langsung turun di Terminal Pulau Gebang ini. Tapi kalau kalian misalnya datang dari Bogor, Depok, itu kalian bisa naik komuter lain. Nanti kalian turunnya tuh di Stasiun Cakung. Dari Stasiun Cakung kalian bisa jalan kaki dikit, atau kalau lagi males jalan bisa naik kayak ojek online gitu, mungkin sekitar 13.000 sampai 15.000. Dan pagi-pagi gini lihat deh, masih kosong Terminal Pulau Gebang karena memang 27 Trans ini termasuk yang paling pagi keberangkatannya. Pukul 6 lewat 50 menit, nggak lama-lama ya berhenti di sini, sekitar 10 menitan. Kita berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Sebagai informasi untuk bis 27 Trans itu yang datang dari Polri sebenarnya udah nggak ada lagi ya setahu gua yang mampir Pulau Gebang. Biasanya dari Pasar Rebo itu langsung bablas masuk ke tol Jakarta Cikampek. Tapi karena angkatan pagi ini masih dilayani oleh satu unit armada aja, jadilah morning class ini masih menjalankan rute Babat Alas ambil penumpang dari Tangerang, Jakarta sampai Bekasi. Selepas dari Pulau Gebang masih ada sekitar 1-2 bangku yang belum terisi. Berarti ini kita masih akan berhenti lagi di Bekasi Timur. Kru pun mulai berkeliling untuk membagikan snack. Ya, saya taruh atas soalnya apa itu? Dudukan. Iya. Terima kasih mas. Dan ini adalah paket snack yang kalian dapatkan sebagai penumpang eksekutif kelas. Yang pertama ada momongi, terus di sini ada Swiss roll gitu dari Fudo, ini strawberry. Terus ada bolu cake dari Fudo juga. Dan ini dua-duanya enak nih, Fudo ini enak banget. Lalu ada wafer nabati keju. Terus ada Nexstar, snack bolu coklat itu. Ada teh Javana. Dan juga ada air mineral 1 botol kecil. Ini yang berapa nih? 350 ml ya. Terus ada juga tisu basah teman-teman. Ini yang spesial, sekarang sudah ada kartu ucapan terima kasih gitu dari 27 Trans. Mantap. Jam 7.07 menit kita tiba di kantor perwakilan 27 Trans yang ada di Bekasi Timur. Ini gue baru tahu nih kalau sekarang 27 Trans tuh punya kantor perwakilan sendiri di sini. Lokasinya tuh nggak jauh dari pintu tol Bekasi Timur. Terakhir kali kesini tuh soalnya masih agen sih di sebelah kanan jalan. Ini lokasinya itu di sebelah kiri jalan sebelum melewati Bekasi Trade Center. Dan nggak butuh waktu lama bus langsung diberangkatkan, dan dari sini bus 27 Trans yang gua naiki ini udah full load, nggak ada bangku kosong yang tersisa. Selimut pun langsung gue buka karena gila ini dingin banget. Untungnya selimut 27 Trans tuh enak, lembut, dan ini kayak bed cover gitu, jadi agak tebel, bukan selimut yang tipis. Di Bekasi Timur ini bus 27 Trans yang gue naiki juga mengisi solar untuk yang pertama. Dan ini di SPBU yang biasanya buat putar baliknya bus-bus yang mau mengarah masuk ke tol lagi. Nah itu tuh ada bus Agramas yang lagi putar balik untuk masuk ke tol lagi.
Ngeliat ibu-ibu yang bawa anak kecil di depan itu mengingatkan gue pada masa kecil gue dulu, dimana pertama kali gue pindah ke Jakarta itu naik bus Kramat Jati. Umur gue mungkin waktu itu masih sekitar 7 tahunan, dan nyokap gue tuh bawa adik gue yang masih usia beberapa bulan. Makanya kalau ada anak kecil yang berisik di dalam bus, itu gue gak pernah komplain, karena ngerasain sulitnya jadi nyokap gue pada saat itu. Ini ada cerita dikit nih, sebenarnya tuh gue agak gak enak badan hari itu, agak masuk angin karena kecapean. Jadi kalau masuk angin kan bawaannya perut tuh gampang sakit perut ya. Dan pas berhenti di SPBU itu gue galau mau turun ke toilet dulu apa enggak. Pas gue mau mutusin ke toilet bisa jalan. Jadi ya udahlah, gue berusaha untuk nahan perut yang semakin perjalanan ini makin sakit perutnya guys. Ini perjalanan mungkin masih sekitar 2 jam sampai ke pemberhentian berikutnya di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Ya semoga gak tambah parah lah sakit perutnya ya. Karena penumpang udah lengkap, kru pun mulai keliling untuk menanyakan pemberhentian atau kita mau turunnya di mana. Dan ini yang gue suka dari 27 Trans ya, turunnya tuh fleksibel. Kalian bisa minta turun di mana aja selama satu jalur dengan rute bis ini. Dan seperti biasa di sini gue minta turun di exit tol Sidoarjo. Pukul 9.10 akhirnya kita keluar tol di Cikedung untuk ke restoran tempat kita untuk servis makan, yaitu di Taman Selera di wilayah Cikamurang. Banyak yang bilang sih ini tuh restoran punyanya Sinar Jaya, karena gedung terdepan itu ada ornamen khasnya Sinar Jaya yang warna pelangi. Tapi gue pernah nanya sama salah satu staffnya yang waktu gue naik M-Trans, itu katanya rumah makan ini tuh nggak ada afiliasi dengan Sinar Jaya. Jam 9:18 kita udah sampai di rumah makan Taman Selera. Dan ini saatnya kita untuk servis makan dulu. Tapi biasanya sebelum servis makan gue mau ke toilet dulu guys. Let's go. Kena di mana mas? Kena di Jati AC mas. Pas kapan? Udah lama? Belum, baru. Oh makanya perasaan berapa waktu lalu lihat belum? 2 mingguan mas. Kapan? 2 mingguan. Oh 1 mingguan. Kenapa apa? Truk ya? Iya. Sayang ya. Cat dari tengah sampai ke belakang, rempet truk. 2 minggu lalu di Jati Asih. Wah. Baru nyadar ya. Tadi nggak kelihatan soalnya masih gelap kan teman-teman, pas naik ke atas bus. Pas sampai rumah makan nih baru kelihatan tuh. Wah. Macetnya panjang banget tuh. Tiba-tiba gue tuh keinget sama videonya Mas Arkan di bulan Januari kemarin, waktu Mas Arkan trip dari Malang ke Jakarta naik Freya. Itu videonya terhenti di terakhir karena katanya bisa mengalami insiden. Sayang ya lecetnya ya. Aduh, sedih banget kalau ngeliat bus masih baru tapi udah lecet parah gini bodi sampingnya. Dan ini kalau kalian nggak tahu, bus itu ngisi airnya lewat bawah sini nih. Nah, lagi diisi tuh airnya. Toiletnya ada di ujung sana, dan siapin uang 2.000 buat kita ke toiletnya. Oh, ini ada ruang tunggu driver sama kru ternyata. Selesai perkara toilet, mari kita servis makan. Jangan lupa siapin tiket untuk di scan.
mas, maaf. Kalau presiden kelas udah nggak di sini mas ya? Masuk tapi sore. Oh yang sore. Ya, betul. Oh yang Bandung yang nggak di sini ya, soalnya kelewat ya. Bandung kayaknya masuk tapi ya belum. Oh. Masih mas ya. Yuk. Jadi yang presiden kelas sama yang Bandung itu sempat servis makannya tuh nggak di sini, tapi pindah ke Kedung Roso. Cuman waktu tanya kru, katanya banyak komplain waktu di rumah makan Kedung Roso. Makanya sekarang balik lagi semua ke rumah makan Taman Selera servis makannya. Menu apa nih kali ini? Mie, ayam goreng, telur, sop. Apa nih? Ayam santan ya. Oke, satu lauk dong kan, Mbak? Satu lauk doang kan ya? Iya. Nambah bisa 10.000. Oh, nambah. Ini dia menu makan gua hari ini. Gua pilih untuk ngambil mie goreng, sayur sop, sama telur bulat. Jadi kalau di servis makannya 27 Trans di Taman Selera ini, untuk sayur kayak mie atau sop itu kita bebas ngambil. Sedangkan untuk lauk kayak ayam atau telur itu cuma boleh ngambil satu aja. Mari makan. Servis makan teman-teman, dan ini udah siap-siap buat berangkat lagi sih kayaknya. Krunya udah siapin bis dan bisnya juga udah dibuka. Tadi makanannya menurut gua enak. Kalau di Taman Selera itu nggak perlu diraguin makanannya itu selalu enak. Apalagi sopnya ya, gue suka banget tuh sopnya enak. Sayang banget gue cuma ngambil dikit. Dan untuk fasilitas, Taman Selera itu luas banget restorannya. Tuh. Ini baru satu bangunan. Di bangunan sebelah sana itu ada lagi. Dan toiletnya itu bersih. Cuma kekurangannya itu nggak ada gantungan untuk celana aja. Dan untuk tas. Makanya gue saranin kalau kalian makan di restoran Taman Selera ini, kalau mau ke toilet itu kalian nggak usah bawa tas, tasnya tinggalin aja di bus. Nanti toh kalau penumpang semua udah turun itu busnya dikunci kok, jadi aman. Dan ini sepi banget, nggak ada bis lain selain 27 Trans yang lagi servis makan. Karena ya memang Taman Selera ini rame-ramenya tuh di jam-jam sore sampai malam teman-teman. Angkatan pagi tuh kayaknya nggak ada yang servis makan di sini. Ya cuman sih 27 Trans ini guys. Jadi enak gitu, sepi. Toiletnya jadi bersih banget, gak terlalu ya. Namanya kalau restoran lagi ramai banget pasti ada joroknya dikit ya antar toiletnya ya. Tapi overall nggak sampai kotor gimana banget sih. Toiletnya sini tuh sering banget dibersihin dan selalu bersih dan jarang banget bau pesing. Cuman ya nyaman aja gitu karena lagi nggak ada banyak orang, cuman penumpang dari bis 27 Trans ini aja guys. Nah, saatnya kita naik ke dalam bis karena udah siap untuk diberangkatin lagi. Pukul 9.59 setelah istirahat sekitar 40 menit, bus diberangkatkan lagi untuk menuju ke Surabaya. Setelah ini nggak ada pemberhentian lagi kecuali untuk isi solar, dan biasanya sih di tol sekitaran tol Ngawi Solo tuh kru beristirahat bentar buat nyemil, ngopi atau makan malam gitu guys. Tapi servis makan yang gratis cuma di sini aja ya. Pukul 12.19 bus berhenti di rest area kilometer 38A untuk isi solar lagi. Nah, kalian sering tanya-tanya nih, kalau naik bus malam atau bus akap itu buang air besarnya gimana? Soalnya toiletnya kan nggak boleh buang air besar ya, kebanyakan bus ya. Nah, kalian bisa manfaatin nih teman-teman, kalau bus lagi berhenti di SPBU kayak gini, itu kalian turun aja untuk ke toilet. Misalnya kalau emang perut mulai nggak enak ya bisa lah kalian keluarin dulu di sini. Tapi kalau misalnya ntar di tengah perjalanan perut kalian mules gitu, kalian tinggal info aja ke kru kalau kalian pengen buang air besar. Nanti kru pasti nyariin rest area kok. Mau ke toilet dulu teman-teman, toiletnya ada di sebelah sana.
Soalnya jujur nih hari badan agak nggak enak ya, kayak sakit gitu, kayak masuk angin, jadinya gampang banget sakit perut. Sebenarnya belum terlalu sakit sih, cuman ya jaga-jaga lah ya, daripada nanti kita izin berhenti di rest area nggak enak sama penumpang lain. Jadi kalau busnya berhenti ya kita manfaatin aja buat ke toilet. Toilet di rest area 338A ini ya lumayan bersih lah ya, tapi astaga ini nggak ada kuncinya loh. Jadi ya udahlah, gue gantung aja celana gue di atas ini buat tanda kalau ada orangnya. Langsir dulu bisnya, udah kelar isi solar. Yuk. Memasuki tol Semarang sampai Solo dengan kontur jalan yang kebanyakan menanjak, bus 27 Trans Morning Class Freya ini yang punya sasis Hino RM280 terlihat agak kepayahan melawan bus-bus lain yang menggunakan sasis yang lebih premium seperti Scania atau Volvo. Ini paling kerasa banget nih ngos-ngosannya guys di sini. Kalau kita cek di speedometer, speednya tuh di kisaran 30 km per jam aja. Jujur gue nggak terlalu ngerti sih sama persasisan bus ya. Tapi emang benar ya kalau Hino RM280 itu emang agak nggak kuat ya kalau di tanjakan ya. Agak ngos-ngosan gitu. Sedangkan yang lain yang pakai Scania atau Volvo tuh bisa ngelibas tanjakan dengan lebih satset teman-teman. Nah ini sekarang pukul 14:45. Yang kayak tadi gue bilang ya, biasa kru bus itu kalau kelelahan atau pengen ngopi itu mereka akan berhenti di rest area kilometer 519A. Ini favorit lah, gue beberapa kali naik bus itu krunya pasti istirahatnya tuh di sini. Dan biasanya tempatnya sama, yaitu di warung makan Prasmanan yang nggak jauh dari pintu masuk, itu ada di sebelah kanan. Terakhir kali gue kesini tuh waktu naik bus Ina tahun lalu. Cuma sayang banget ya bus Ina tuh udah nggak jalan ya. Dan asli di sini tuh gorengannya enak guys. Sayangnya hujan deras dan karena nggak ada payung ya gue males turun untuk nerobos hujan. Tapi ada beberapa penumpang sih di sini yang turun dan beli makanan. Dari rest area kilometer 519A gue kebanyakan tidur dan ini bangun-bangun jam 17.32 kita udah tiba di gerbang tol Warugunung yang menjadi pintu masuk ke kota Surabaya. Kayaknya sih ini agak telat dikit ya masuk Surabaya. Soalnya kalau lihat dari trip report teman-teman kreator lain tuh biasanya sih kayak jam 5 itu udah masuk Surabaya, jadi masih terang. Sedangkan ini kita masih terjebak macet di
sekitaran Medaeng. Salah banget sih memang kalau masuk jam segini tuh pasti macet banget, karena ini tuh jam-jam bus-bus yang ke arah barat berangkat dari Medaeng dan Bungurasih. Jadi banyak banget bus yang berhenti di pinggir jalan buat naik-naikin penumpang. Jam 18.02 tiba di Red Bus untuk menurunkan beberapa penumpang. Jadi untuk bus 27 Trans itu yang nyampe kota Surabaya itu nggak masuk terminal Bungurasih. Jadi kalian bisa memilih turun di sekitaran Jalan Medaeng, misalnya turun di Red Bus Lounge ini, atau turun di Grab Lounge, atau di pintu keluar terminal Bungurasih gitu teman-teman. Nah ini ada penumpang tadi yang turun di Grab Lounge itu lupa ngambil bagasi yang ada di kompartemen bagasi bawah. Untungnya masih kekejar naik Grab motor teman-teman. Entah kenapa gue tuh selalu berkesan banget kalau naik 27 Trans. Apalagi 27 Trans ini merupakan PO Bus yang menjadi awal mula dari perjalanan gue menjadi seorang content creator. Di tahun 2022 itu gue iseng ngevideoin naik 27 Trans dan gue upload di Instagram, di TikTok, sama di YouTube Short. Dimana di YouTube Short gue sampai sekarang ini tercatat udah 23 juta views, dan di TikTok itu udah 9 juta views. Jadi memang 27 Trans ini berjasa banget, yang memberikan gue inspirasi untuk terus membuat video perjalanan baik naik bus ataupun naik kereta. Liburan. Ya makanya itu. Kapan balik lagi? Senin. Senin sudah balik lagi. Iya. Mana M Trans nanti? Enter yang Yang baru tuh double decker. yang double deckernya. Iya. Yang waktu Riau itu. Kayaknya sih Intan turun Cempaka Putih. Ya Cempaka Putih Senen. Darjo. Suruh itu. Hah? Itu. Asal. Nah. Berapa lagi ada Mas? Nggak ada. Segitu aja. Jadi kalau unit crashnya itu Freya itu apa ya? Iya. Oh, kayak. Kayak. Mas Hydra itu nggak jalan ya Mas ya? Apa? Hydra itu habis nabrak itu. Bandung. Oh, wis bener. Habis nabrak itu. Bandung. Udah lama. Itu pertama kali naik 27 Trans itu. Udah lama itu. Wis bener. Bandung. Bandung itu. Nampak lah kapan. Yuk, suan deh Mas. Iya, Mas. Pamit. Mas, suan deh Mas. Ya Mas. Udah nyampe guys. Jam berapa ini? 18.38. Udah dijemput. Sama jemputan. Let's go. Thank you udah nonton ya guys. Sampai jumpa di trip berikutnya. Gue Timo. Bye bye.